Shalom Sobat BSJD sekalian. Pada hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan singkat yang diambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara sekalian, seseorang yang organ hatinya mengalami masalah bisa saja menjalani operasi cangkok hati. Tetapi, apakah jadinya jika seseorang memiliki hati nurani yang rusak dan keras? Maka hati yang lama tersebut harus pula diganti dengan hati yang baru. Tetapi dari mana manusia bisa mendapatkan hati tersebut? Jika cangkok organ hati dihargai sebesar 1-2 miliar rupiah, tapi hati yang baru yang dimaksud Allah itu tidak ternilai harganya. Sebab memiliki hati yang baru ini ialah anugerah pemberian dari Allah yang tidak bisa sembarangan diberikan. Sama seperti janji Allah untuk memulihkan bangsa Israel dalam kitab Yehezkiel ini. Ia melakukan pemulihan secara menyeluruh, bukan sekedar secara jasmani, tetapi juga rohani. Tanpa pemulihan dari dalam, pemulihan dari luar itu tidak ada artinya. Pemulihan ini mencakup pemberian hati yang baru kepada mereka supaya mereka akan menaati firman Allah. Juga Allah akan menaruh Roh Kudus-Nya di dalam diri mereka. Allah melakukan itu untuk memberikan pengharapan kepada bangsa Israel. Bukan karena bangsa Israel layak mendapatkan pemulihan. Tidak pula karena bangsa Israel telah berbuat baik, tetapi semata-mata karena Allah ingin menguduskan namanya kembali. Allah disebut tidak menepati janjinya, bahkan mendapatkan cemoohan di depan bangsa-bangsa kafir atas hukumannya terhadap bangsa Israel. Allah tidak mungkin diam ketika bangsa-bangsa lain salah menafsirkan hukuman Allah sebagai tanda ketidaksempurnaannya. Saudara yang terkasih, hati manusia hanya terdiri dari kerapuhan. Oleh sebab itu, seringkali telah sepenuhnya dirusak oleh dosa. Apabila ada organ tubuh yang rusak, maka manusia akan bisa langsung menyadarinya karena adanya tanda-tanda vital yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Tetapi hati nurani manusia yang rusak itu berbeda. Seringkali jika telah rusak, maka tidak ada yang bisa menyadarinya, bahkan lebih banyak diabaikan. Dan juga tidak akan bisa diperbaiki oleh seorang diri saja. Manusia yang keras hatinya akan semakin tidak menyadari keterbatasannya. Jika hati tidak dipelihara, maka hati itu akan menjauhi Tuhan. Manusia itu menjadi degil, keras kepala, dan memberontak. Hati yang seperti ini telah sepenuhnya tidak peka terhadap kehendak Allah. Mata mereka buta akan kebenarannya, telinga mereka tuli terhadap seruannya, dan mulut mereka keluh untuk mengagungkan namanya. Sebab bukan hanya dari mata turun ke hati, tapi dari hatilah yang menggerakkan semua organ, segala perasaan, dan juga mempengaruhi pikiran. Apabila kita memohon agar hati kita dapat diperbaharui, maka hati kita akan semakin peka, semakin hidup, dan semakin memperhatikan firman Tuhan. Kita akan bisa merasakan sakitnya Allah ketika kita tidak taat, dan kita
dapat memahami sukacitanya Allah ketika kita melayani Dia. Sebab yang kita minta bukanlah hati dari makhluk hidup lain atau dari tempat yang lain. Yang kita minta ialah hati yang sama dengan Allah dan Roh Kudus yang sama seperti yang tinggal di dalam Dia. Apabila kita kembali menyakiti hati ini, kita juga menyakiti hati Allah. Sebab dengan menjalani hidup yang baik, berarti kita menghargai pemberian dari Allah. Amin untuk firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber dari segala kebaikan, kiranya dengan kemurahan-Mu, Engkau boleh memberikan kepada kami hati seperti hati-Mu, hati yang penuh ketaatan dan pengasihan. Tinggallah bersama dengan kami, dan bersama dengan kami pula lah Roh Kudus-Mu, Roh Kudus yang penuh karunia. Ajarlah kami untuk menjaga pemberian-Mu dengan melakukan banyak hal baik di dalam kehidupan kami. Dan tuntunlah kami ya Tuhan untuk menjalani hari-hari kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi hati yang damai dan juga penuh kasih karunia. Amin.